Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi ilmiah itu penting sekali. Artinya membangun pemikiran itu tidak hanya sekedar kita nuruti emosi apa kata orang, enggak. Kita karena ini dikemas sebagai pejuang yang memerangi pemikiran, maka kita harus betul-betul menjaga masalah keilmiahan. Sehingga tidak semua orang asal ngomong dan sebagainya. Sudah yang kelima kali ini. Artinya yang menggunakan istilah garis lurus ini. Bahasa Arabnya alas siratil mustaqim. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita ini kok memakai garis lurus, karena kita ingin menjalankan ihdinas siratal mustaqim. Apapun namanya, kadang-kadang yang muncul itu ada NU garis lurus, kadang Aswaja garis lurus, kadang juga dimunculkan komunitas garis lurus. Tapi arti garis lurus kita nukil dari ayat As-Sirat al-Mustaqim. Mudah-mudahan kita menjadi ahli As-Siratal Mustaqim. Karena itu kita yang sudah paham mudah-mudahan tidak alergi ya. Seperti kadang-kadang kita sedih kan, bendera la ilaha illallah dengan tafsiran macam-macam sampai kita ini alergi dengan bendera la ilaha illallah, kan kasihan kita ini. Padahal itu adalah ada memang roya sama liwa itu ada, walaupun ada kelompok yang menggunakan itu sebagai jargon, ya itu urusan mereka. Tapi kita kembalikan kepada asli yang sesungguhnya. Dari poin beliau tidak perlu membahas istilah garis lurus, karena itu setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus atau garis yang lurus. Itu setiap hari kita baca. Jadi istilah garis lurus ini tidak perlu diperpanjang, karena setiap hari kita perpanjang pada bacaan suratul Fatihah. Yang ketiga, ada sedikit informasi yang perlu kami sampaikan dari juga poin yang kita ambil dari Kiai Lutfi, yaitu tentang The Santri. Alhamdulillah dapat info, saya terima The Santri ditunda sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan, alias buyar. Tadi beliau ketua Kiai Idrus Romli itu cerita seharusnya malam ini beliau itu tidak kuat untuk hadir karena baru sakit, sudah 3 majelis beliau enggak hadir untuk undangan, tapi beliau mendapatkan bisyarah, insya Allah beliau diimpi oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, mungkin kita akan dengarkan beberapa kalimat dari beliau yang sebelum memulai acara musyawarah pada malam ini. Untuk beliau kami persilakan. Ini membawa judul menyatukan langkah dan strategi dakwah dalam memberantas liberalisasi agama. Nah, seperti kita tahu bahwa liberalisasi agama di Indonesia ini memang luar biasa. Kalau sebelumnya kita sering berkumpul aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sering kita bicarakan itu ada 2, Wahabi dan Syiah. Wahabi Syiah sering kita bicarakan, kemudian juga Hizbut Tahrir dan aliran-aliran yang lain. Sebenarnya yang lebih parah dari semuanya itu adalah liberal. Dan liberal ini, mengapa liberal ini lebih parah? Karena liberal ini sudah menjadi sistem pemerintahan di berbagai negara di dunia Islam. Mungkin yang tidak liberal itu hanya Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam itu mungkin paling sedikit. Saudi Arabia setelah putra mahkota itu diambil alih oleh Muhammad bin Salman, itu memang menuju ke arah liberalisasi sistem negara. Nah, liberalisasi ini selain juga sistem negara, mereka juga banyak disebarkan di perguruan tinggi. Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia, terutama perguruan tinggi Islam, itu banyak tokoh-tokoh liberal, dosen-dosen yang liberal. Bahkan liberalisasi ini tidak hanya melalui perguruan tinggi. Tidak sedikit tokoh-tokoh ormas di struktural organisasi keagamaan, baik yang Aswaja, yang Syiah maupun yang Wahabi, ada liberalnya. Jangan dikira kalau liberal itu hanya di Aswaja saja. Wahabi itu juga mbahnya liberal. Di kalangan Wahabi itu juga ada tokoh yang liberal yang sangat parah dulu ya. Di Mesir itu pada tahun 50-an ada ulama Wahabi, kawannya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdullah Al-Qasimi An-Najdi, itu yang berubah menjadi liberal, lalu menulis kitab berjudul Hadhihi Hiyal Aghlal. Ajaran-ajaran agama itu dianggap sebagai belenggu dalam kehidupan, dalam kemajuan. Sampai ulama Wahabi sibuk membantah pada Abdullah Al-Qasimi An-Najdi. Itu hampir di setiap ormas itu ada. Dan liberal ini selain sistem di dalam pemerintahan yang memang menganut sistem sekularisme itu kan memang liberal yang ada di ranah pemerintahan. Kemudian juga di perguruan tinggi, tokoh-tokoh ormas, dan sekarang ini seperti yang kita bicarakan tadi, liberalisme ini sudah mulai disebarkan melalui media televisi. Mungkin tadi ada informasi tentang gagalnya film The Santri. Itu sebenarnya film Santri itu sudah lama ada di TV, cuma yang bikin bukan PBNU. Dan setiap ada film judulnya Santri, sama sekali gak sesuai. Kadang ustadznya pacaran dengan muridnya, kadang nanti ustazahnya pacaran dengan judulnya Santri. Cuma karena yang The Santri ini yang terlibat itu struktural organisasi, kemudian bintang filmnya itu memang anak-anak pondok ya, sebagian anaknya kiai, anaknya ustadz, sebagian masih aktif, akhirnya viral. Sebenarnya film seperti itu sudah lama ada film-film seperti itu. Dan ini memang film seperti film The Santri, itu sebenarnya berarti liberalisme itu sudah melalui marhalah berikutnya. Apa yang telah disampaikan atau merupakan keputusan meskipun masih pribadi, yaitu dari pengurus PBNU yang mengatakan bahwa kitab itu antara kitab Injil, kitab ini adalah sama saja, bahwa agama itu antara satu yang lainnya itu kan sama saja. Ini tolong dibahas yang telah dilanggar sesuai dengan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu apa saja. Kalau nanti sudah dibahas, mereka yang alim-alim itu dengan dasar ini, tolong kalau itu sudah merupakan putusan yang konkret, siapapun yang tanda tangani harus dipikir mereka yang layak untuk memimpin PBNU. Jadi kalau pengetahuan saya ini memang kalau justru kita terus terang langsung membagi di arena atau di tempat umum, itu penolakannya sangat-sangat besar, saya kira itu. Jadi kalau bisa ya di tempat yang tidak umum, di lobi satu-satu gitu, itu alangkah lebih bagusnya, itu saya kira. Liberalisme Islam itu ada di semua kelompok, baik itu di Aswaja ataupun di Wahabi dan Syiah.
Tapi dalam konteks keindonesiaan itu yang tumbuh besar itu di NU itu harus diakui. Di mana-mana kalau kita melihat adalah satu dua mungkin di Muhammadiyah ya. Tapi kalau di NU itu banyak masalahnya. Dan terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bagian dari kita sehingga kita kalau sama-sama mempunyai kewajiban untuk meluruskan kewajiban orang yang terdekat kepada kita itu untuk kita luruskan sebelum meluruskan orang lain. Kan begitu. Makanya kemudian sebenarnya ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yahya tadi, bahwa saya sebenarnya Al-Faqir ini pernah dengan Kiai Lutfi itu membubarkan acara Syiah, pernah membubarkan acara Wahabi juga berkali-kali. Tapi setelah melalui perenungan panjang, apalagi di era sosial media yang sudah tanpa sekat seperti sekarang, bahwasanya secara opini publik salah apa benar sing bubar itu mesti salah. Itu opini publiknya. Apa meneh salah? Katakanlah Banser mau membela diri seperti apapun, ketika dia membubarkan suatu pengajian tetap akan disalahkan. Makanya kemudian sekarang ini sebenarnya menurut Al-Faqir kita harus meninjau kembali, betulannya dengan Kiai Lutfi. Dulu awal-awal kita kan begitu semangat. Mungkin kedepannya itu kita sudah nggak usung lagi bubar ini. Kita ini sekarang zamannya perang pemikiran, perang tulisan, perang wacana, perang vlog. Ceramah kita balas dengan ceramah, tulisan kita balas dengan tulisan, buku kita balas dengan buku. Sebabnya mungkin kedepannya seperti itu. Karena sekarang ini masyarakat kita itu ketika dia tidak menerima informasi dari kita langsung, dia akan menerima informasi dari orang lain. Kalaupun toh dia tidak datang ke pengajian, toh yang seharusnya akan ceramah di tempat yang akan dia datangi itu tetap akan mendapatkan konten ceramahnya dari media yang berbeda. Makanya kemudian sekali lagi kita sepakati malam ini bahwasanya kita sudah tidak ingin melakukan pembubaran lagi. Nah, kalaupun toh kita merasa perlu tetap untuk dilakukan pembubaran, sebabnya itu bukan kita sendiri yang membubarkan, bukan Banser, bukan FPI atau Laskar apa saja. Sebaiknya kalau memang perlu dirasa untuk dibubarkan, kita melalui mekanisme hukum. Kita adakan laporan kepada kepolisian bahwasanya acara ini melanggar, harus jelas pelanggarannya. Sehingga polisi mempunyai bahan. Jadi kalau bisa saja mungkin dengan dalih meresahkan masyarakat karena itu ada klausul hukumnya. Ya, tapi harus kita buktikan keresahan masyarakat yang mana, apa yang diresahkan. Jadi seperti itu ke depannya. Bagaimana strategi memberantas liberalisasi agama? Pertama, yang perlu kita selamatkan itu adalah semua umat Islam dari bahaya liberalisasi agama. Olehnya forum ini harus ada semacam upaya membentuk semacam dewan takfir, tapi tidak perlu dilembagakan. Semacam dewan pemikir yang memang betul-betul paham tentang falsafah liberalisme berikut strateginya. Dari kalangan pesantren tentu yang dicari fikih liberalisme perspektif fikih, mungkin begitu. Liberalisme perspektif ayat tafsir, mungkin begitu. Tapi ada di luar pesantren ini yang cukup paham liberalisme dalam arti bahayanya, itu sangat fasih berbicara liberalisme. Seperti misalnya Profesor Daniel, bukan tokoh NU tapi ajaran ibadahnya itu NU, Nahdien lah gitu. Tidak pernah jadi pengurus NU tapi Nahdien di IDS. Itu sangat paham betul secara filosofis dan strategi bahayanya liberalisme.
Yang kedua, perlu liberalisme, kajian bahaya liberalisme secara aspek historis sejarah. Karena sekarang katanya Maduranya itu Pompong masih hidup, maha sejarawan kita, tidak dari pesantren tapi berpaham Nahdien secara ibadah. Kebetulan guru besar sejarah saya Profesor Mansur Hujanegara yang menulis buku Api Islam, Mahakarya Ulama dan Santri dalam rangka membentuk NKRI. Api sejarah ya. Itu pertama kali Perserikatan Islam itu kan SDI, dan itu ditakuti oleh Belanda dan komunisme. Maka cara menghancurkan Serikat Dagang Islam yang nanti menjadi Serikat Islam itu yaitu memasukkan paham-paham liberalisme ke Serikat Dagang Islam. Sehingga dalam sejarah itu muncul Kiai Misbah terbelenggu Palu Arit, kemudian Kiai Sadrah terbelenggu salib, atau bahasa lainnya itu salib di atas kubah pondok pesantren Kiai Sadrah Sulu. Ya biasanya ya kiai-kiai yang nggak betul-betul kiai yang terpengaruh itu, yang pemahaman kitab kuningnya itu masih ya perlu diragukan lah. Model Kiai Misbah Kiai Sadrah itu yang dikader oleh pemikir-pemikir Belanda, pencetus komunisme itu. Jadi liberalisme itu memang pintu masuk komunisme dan kristenisasi. Tidak ada agama yang menolak liberalisme kecuali Islam. Jadi ini nanti biar kita tidak dianggap reaksioner, tentu hal yang menyangkut fikih, kaidah fikih pasti dari pesantren kita, tapi yang menyangkut ilmiah tadi, filosofis, sejarah, strategi, bisa di luar kultur kita. Sehingga semua komponen umat ini berbicara bahayanya liberalisme dalam bentuk sebuah buku bunga lampai atau Kapita Selekta. Seperti Gus Lutfi sendiri, kayak Idrus Romli, ketika berbicara secara menyeluruh tentang masalah aswaja, itu sebenarnya termasuk salah satu langkah untuk menjawab tentang masalah bahaya-bahaya yang kita hadapi. Karena terus terang saja musuh yang kita hadapi sekarang ini semakin berat. Dulu waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan NU, itu musuhnya Wahabi itu masih ada di Mekah, nggak ada di Indonesia. Sekarang ini sudah ada dan bertetangga dengan kita. Bahkan paman kita kena, ipar kita pun juga kena. Sudah ada di depan kita. HTI dulu ada di Libanon, sekarang sudah ada di depan mata. Liberalisasi yang dibuat di negara barat di sana itu sekarang sudah jelas-jelas ada di depan kita. Bahkan anak kita pun juga sudah ada yang liberal pemahamannya. Jadi tantangan ini memang sangat berat. Nah, oleh karenanya saya minta agar supaya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman seperti Gus Lutfi, kayak Idrus ini dengan membantah tentang masalah aswaja, garis lurus macam-macam ini, dengan gayanya itu saya kira harus diteruskan. Haula yudhiruna abatilahum fanahnu aula wa ahaq. Dan mereka itu walaupun namanya sama, tapi menurut Imam Ad-Dahlawi al-kufru ala millatin wahidah. Al-kufru ala millatin wahidah. Tujuannya cuma satu, Islam. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, tapi yang dicap radikal ekstrim itu hanya Islam. Dan anehnya kiai-kiai kita, oknum-oknum juga banyak yang ikut dalam masalah ini karena termakan tadi. Ormas itu ratusan, tapi sekarang yang jadi sasaran itu FPI. Tapi alhamdulillah sekarang PBNU sudah mulai agak lemes. Kau yang memulai, kau yang mau mengakhiri kayaknya. Nah begitu juga tentang masalah politik gubernur. Gubernur itu di Indonesia ada 34, tapi justru yang disorot dan yang diserang itu hanya Anies. Jadi ini kompak nih, al-kufru ala millatin wahid ini kompak. Yang akan kami harapkan adalah tadi juga disampaikan oleh Kiai Mudzakkir, itu perlu adanya usulannya, adanya dewan tafkir. Sekaligus manfaat dari itu semuanya memfilter dari ungkapan-ungkapan, statement-statement yang sekiranya merugikan kepada
gerakan Aswaja Garis Lurus ini seperti yang disampaikan Bu Yahya tadi. Dengan cara kita mengadakan sebuah bedah buku atau semacam acara dengan tema kembali ke pemikiran Kiai Ari. Kemudian kita berikan apa yang tadi diusulkan oleh Kiai Idrus Romli, bahwa sebenarnya kita memerangi liberalisasi ini jangan kemudian serta-merta mengirimkan buku, yang jelas ini tidak akan terbaca. Ataupun dengan mengirimkan selembaran, yang jelas mereka yang sudah terjangkit ini tidak akan direspon. Satu-satunya adalah dengan cara mencuci otak mereka. Mencuci otak mereka dengan mengadakan sebuah acara semacam bedah buku dan lain sebagainya. Mungkin. Jadi sebenarnya Aswaja Garis Lurus ini adalah potensi kekuatan yang besar, gitu. Makanya antum itu ditakuti, gitu. Sehingga dibuatlah garis lucu dan semacamnya. Itu kan sebenarnya mereka itu khawatir dengan antum, gitu. Jadi qalilun wa qaliluka la yuqalu qalilu. Itu gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana potensi Aswaja Garis Lurus ini yang besar powernya itu sesuai dengan perintah Allah, warka'i ma'ar raki'in. Jadi yang sama dengan kita tapi tidak di garis lurus itu banyak, ya. Nah, bagaimana sekarang kita ini mencari saudara kita yang satu pemahaman, satu visi dengan kita. Nah, oleh karena itu salah satunya bagaimana kalau kita silaturahim ke pondok-pondok pesantren besar, ke pengasuh-pengasuh pesantren besar yang sekiranya bisa kita ajak kembali kepada fikrah dan manhajnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, oleh karena itu bagaimana setelah ini itu harus ada follow up, gitu. Jangan hanya bertemu selesai, tapi harus ada the next. Kelanjutannya itu apa setelah ini? Bagaimana kita mewujudkan apa yang kita rapatkan di majelis yang mulia ini, kita wujudkan menjadi suatu amunisi, strategi, karena sekarang ini yang dikhawatirkan. Nah, bagaimana kita silaturahim ke kiai-kiai yang punya power di akar rumput itu, kita suap pada beliau, kita ajak beliau itu bermusyawarah. Kita harus meluangkan waktu, kita datangi pesantren-pesantren besar gitu yang berpotensi. Nah, itu mari kita bermusyawarah dengan beliau-beliau. Ketika kita bicara lembaga penjaminan perbankan, sudah lahir undang-undang perbankan syariah. Di paripurna fraksi PDIP dengan kekuatan 24 orang di DPRD Jawa Timur tahun 2009, itu semua instruksi minta perbankan syariah tidak di-cover, alias ya dieliminasi. Itu secara terang-terang. Oleh karena itu, dan terus akan berlanjut. Itu yang perlu kita ingat, bahwa ini saya waktu itu sedih juga, teman-teman pada saat itu mau voting PDIP kompak, teman-teman sudah lain karena sudah menang di pansus. Ternyata dihitung mereka PDIP mesti keluar, ya terpaksa saya tidak hitung, kalau dihitung kalah asli. Saya bilang mayoritas setuju perbankan syariah di cover, padahal orang kita di dalam nggak ada. Ini kelemahan kita. Jadi menurut kami, karena bisa jadi generasi kita belum bisa terpengaruh dengan peran busuk dari mereka yang sudah melancarkan liberalisasinya, tetapi mungkin generasi yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu sangat akan terpengaruh dan teracuni oleh racun ini. Jadi apa kira-kira solusi untuk memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat bahwa bahaya liberalisme itu sangat-sangat besar. Artinya lebih parah daripada ekonomi sekalipun ataupun daripada aliran-aliran yang lain. Liberalisme itu sangat-sangat berbahaya. Jadi masyarakat akan menyadari secara penuh, generasi yang akan datang juga akan menyadari, sehingga mereka lebih waspada. Kira-kira apa solusi yang terbaik untuk menghilangkan ini? Setidaknya menyadarkan
masyarakat secara penuh, bukan kepada ormas. Karena sudah menjadi stigma di kalangan masyarakat bahwa ormas ini sudah sangat rapuh, seakan-akan sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Jadi solusi yang terbaik ya ada garis lurus itu sudah. Jadi gak usah diluruskan yang bengkok, sudah biarkan bengkok saja. Ya. Sudah gak, itu membuang waktu, membuang energi kita. Ngapain? Ya, jadi biarkan Kiai Lutfi dan teman-teman ini meluruskan yang bengkok di sana. Nah, kita sekarang fokus kepada bahaya liberalisme ini. Generasi yang akan datang ini sangat terancam. Ya. Ini dari kami. Bahwa asasnya Islam, akidahnya itu Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah. Jadi Sunni, Asy'ari, Syafi'i, begitu bahasa realnya. Tapi walaupun prakteknya ada yang mereka mengamalkan Syiah, yang mengamalkan Wahabi, tapi walaupun dia nggak dakwahkan untuk diri sendiri, tapi dalam komunitas acara resmi. Misalkan begitu ada acara rapat dari zuhur sampai maghrib, itu ketika sholat asar berjamaah, rapat musyawarahkan pending dulu. Kemudian yang lain sholat, kenapa ini nggak sholat? Saya udah jamaah. Ini kan madhab yang dipakai bukan madhab Ahlus Sunnah. Yang keluar rumah sudah boleh jamaah, itu madhab siapa kan itu. Jadi ini contoh real, ada. Up to date sama beliau, bagaimana pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari dihadapkan dengan persoalan sekarang. Saya pikir perlu ada kaderisasi memang, baik secara wilayah, dabati atau bagaimana nanti teknisnya. Yang jelas memang yang kita butuhkan hari ini ialah memang ilmu. Itu yang kita perlukan. Ya. Untuk mengaktualisasi pemikiran itu bagaimana kita mengambil pemikiran dari ulama dahulu, kita ambil dari umpamanya kayak Syekh Hasyim Asy'ari atau yang lebih dahulu Imam Ghazali, kan juga pemikirannya kan sangat apa ya, untuk diterapkan hari ini tuh bisa gitu. Sehingga nanti kita nggak tahu terus bisa menghadapi, nggak heran bagaimana menghadapi pemikiran liberal katakanlah, ya kan, dia dengan jurusnya macam-macam, kita akan tahu oh ini larinya ke relativisme, ini larinya ke multilateralisme atau yang lain-lainnya. Jadi kita paham, oh katanya Yai kemarin nih secara filosofis bisa dibaca kan, atau tentang Syiah katakanlah, nanti kita bisa nanti oh ini korelasinya sama Syiah dengan liberal di sini, nanti ketemunya di sini, mereka anti otoritas katakanlah, itu kita dipelajari di situ. Jadi misal yaitu Romli kajian Aswaja di Batam, di sana mengulas bahaya Wahabisme. Di situ sedikit menyisipkan lagi tentang karangan atau karya-karya pemikiran Hadratus Syekh melalui kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ambil saja satu halaman pertama setiap kajian. Setelah membahas Wahabisme, ambil 30 menit, kita ngaji, lanjutkan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pengkajian seperti ini saya rasa bisa menutup dari PR-PR besar yang tadi yang disampaikan Ustaz saat kita harus aktivis ini kumpul di satu tempat, barangkali di satu kesempatan Buya Yahya ada di Samarinda, Buya Yahya ada di Banjarmasin, ada di Aceh, Kiai Lutfi Basori ada di Palembang, ada di Riau, ada di Batam, atau di daerah-daerah Jawa yang kultur NU-nya itu lebih kuat. Ketika ada materi dari panitia menyodorkan, Kiai atau Buya, ini materinya adalah tentang pembacaan maulid, tentang cinta sholawat, tentang HTI, tentang ini. Ambil 30 menit untuk menyampaikan dari pemikiran Hadratus Syekh. Mungkin di bab pertama kita kaji, kita sodorkan, monggo dibaca, ayo kita kaji bersama. Barangkali bisa seperti itu. Ini maksudnya selain kita usulkan kepada para tokoh yang punya masa otomatis, yang punya jamaah otomatis ya, juga himbauan ini juga para ustadz-ustadz yang ada di daerah. Kiai Lutfi, memang dalam sebuah gerakan itu kita tidak bisa lepas dari pembiayaan. Mengingat ya kita makan juga butuh, masih beli berasnya. Nah, memang ya saya setuju. Cuma kalau ngapunten ya, kalau misalkan saya ini nggak biasa dengan kata-kata penggalian dana itu dan nggak bisa
kalau suruh buat proposal mau buat apa nggak bisa. Mending yang jelas ini nanti akan kami sampaikan. Kebetulan dalam juga Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur yang di situ isinya pengusaha-pengusaha semuanya. Ada 1.500 pengusaha di Jawa Timur. Nah, tapi ngapunten nggak bisa kalau kita buat proposal ya, itu mboten saged. Cuma nanti kita ngomong pendekatan, ini ada gerakan dakwah seperti ini gimana? Nah, sekarang kan ada di teman-teman ini sudah mulai bergerak hasil dari mereka bekerja, khususnya di tempat kita juga seluruh hasil kita kerja ini kita sisihkan 10% untuk perjuangan. Nah 10% ini larinya kemana, itulah yang nanti mungkin bisa kita larikan ke sini gitu loh. Jadi tapi kalau suruh buat proposal apapun dan kita nggak bisa. Cuma nanti kita pendekatan. Nah, kebetulan sekarang ini Kadin Jawa Timur itu alhamdulillah semua garis lurus ya. Alhamdulillah. Nah, jadi 38 kabupaten kota, 35 Kadin. Apa Kadin itu saya nggak paham. Kamar Dagang dan Industri. Jadi di Indonesia itu ada 4 lembaga: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan profesional. Nah, profesional itu yang Kadin. Nah, salah satunya dan diundang-undangkan. Nah, ini nanti kita bisa larikan ke untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ya, terima kasih. Maksudnya kami tidak akan minta proposal-proposal itu, proposal dengan lisan kepada antum, kepada Kiai Misbah, itu proposal lisan. Itu aja, guys. Pak Dokter mau fasilitasi ya, Insya Allah, siap. Di Pati ya. Insya Pati. Insya Allah. Nanti dekat Gus Hadi tentunya akan lebih bisa. Baik. Dan Alhamdulillah. Dan berkembang banyak saya kira yang ulama-ulama. Di Wonosobo juga ada kata beliau. Insya Allah lah, insya Allah. Di Jawa Barat juga harus diakan sehingga nanti berkembang. Terima kasih semuanya. Saya tutup Munas kali ini. Mari kita membaca doa. Kami mohon yang sepuh ini.